Setelah perang Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas. Kini ekonomi global terancam. Bagaimana Indonesia memitigasi ancaman perang Timur Tengah terhadap ekonomi tanah air? Selengkapnya dalam ulasan Istana. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas. Buntut dari perang yang tak berkesudahan, ekonomi global semakin terancam. Lantas seperti apa pemerintah Indonesia menyiasatinya? Saya Jonah Hamunangan, inilah ulasan Istana. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Memasuki pekan kedua perang di Timur Tengah tak menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Ketegangan justru semakin memanas. Saling uji kekuatan baik Amerika Serikat bersama Israel dengan Iran tampak di kawasan Teluk. Dampak ekonomi sudah mulai terasa. Presiden Prabowo mengingatkan akibat perang di Timur Tengah seluruh dunia mengalami goncangan. Presiden tegaskan rakyat harus siap menghadapi kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Imbas perang di Timur Tengah, Iran menutup Selat Hormuz. Jalur vital tersebut mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga penutupan Selat Hormuz sejak 28 Februari lalu berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Namun Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan BBM di tanah air tercukupi. Bahlil meminta masyarakat tak perlu panic buying. Kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Supply lancar. Kita itu ambil dari Middle East, itu minyak mentahnya bukan minyak jadi, crude-nya, bahan bakunya. Itu 20-25%. Tapi saya sudah dapat penggantinya. Kami dengan Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brazil. Jadi tidak perlu ada pembuying. Nah, untuk solar itu kita sudah produksi full dalam negeri. Selain soal ketersediaan, pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan kondisi harga minyak dunia saat ini masih fluktuasi. Subsidi BBM dari pemerintah jelang Idul Fitri kita masih aman, masih kuat. Kan ini kan baru berapa hari kan naiknya, baru berapa hari. Kita kan aslinya kan setahun penuh, rata-rata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru berapa hari aja, jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa absorb. Analis Pak minyak itu bisa naik, bisa turun cepat loh. Jadi kita pastikan betul nggak naik, betul nggak turun. Begitu berapa hari berapa minggu naik, ya udah kita bisa antisipasi naik terus. Ini kan nggak naik, tiba-tiba turun lagi. Nanti kalau kita itu atau harga minyak turun, kita rubah lagi, repot kan. Jadi menetapkan respon APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespon gerakan saham. Kenaikan harga minyak dunia berimplikasi pada penerimaan negara. Namun subsidi energi juga ikut membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan harga minyak $1 per barel bisa menambah defisit sekitar 6,8 triliun rupiah. Jika harga minyak rata-rata di kisaran 80 hingga 120 US dollar per barel,
di atas asumsi APBN 70 US dollar per barel, maka potensi defisit APBN melebar antara 68 hingga 340 triliun rupiah. Ada risiko melampaui batas 3% terhadap PDB. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan di tengah konflik Timur Tengah. Puan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar defisit APBN tidak semakin membengkak. Kami sudah meminta kepada pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk memitigasi hal ini, dan hari ini DPR sudah memulai masuk atau memulai sidang. Tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini. Kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Iran tampaknya akan membuat perang di Timur Tengah ini mahal secara ekonomi. Pendiri Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja bilang, pihak yang terlibat seperti Amerika Serikat dan Israel akan merasakan langsung dampak ekonomi dari perang Timur Tengah. Iran saya rasa mulai berpikir bahwa apa yang dia perjuangkan selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2007, 2006, di mana dia dikunci jalannya berbagai macam rupa, baik secara fisik maupun secara relasi dengan banyak negara, dia kan survive tuh lewat jaringan bawah tanah yang dia bangun sampai ke Lebanon, Yemen, dan lain-lain. Nah kalau melihat agenda Amerika Serikat adalah berusaha untuk membumi hanguskan Iran, saya kira Iran akan berpikir bahwa ini juga saatnya untuk menunjukkan bahwa dia nggak bisa lagi diperlakukan seperti itu. Dan momennya itu tahun ini ada beberapa kejadian kritis di Amerika Serikat, itu kan pemilu ya, bulan November besok. Dan Trump nggak ngitung nih, ternyata kalau konstituennya harga minyaknya juga nggak stabil, itu risikonya juga ke dia kan, popularitas dia akan turun. Kemudian yang kedua, Netanyahu di dalam negerinya itu juga ternyata ada masalah sama budget, sama anggaran. Dan karena Partai Likud memang kuat, tetapi dia tidak punya cukup suara di parlemen. Sehingga dia perlu koalisi. Nah koalisi ini nggak setuju sama budgetnya si Netanyahu. Apalagi kalau dipakai buat perang. Pemerintah Indonesia harus mengambil ancang-ancang kebijakan apa yang akan diambil dalam memitigasi dampak perang di Timur Tengah. Perlu menakar kembali program apa yang menjadi prioritas dan tidak boleh ditunda, agar defisit tidak semakin melebar dan rakyat tidak terbeban. Saya Sunah Monangan, Kompas TV, Jakarta.